Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan mahasiswa program studi Teknik Informatika ya, semester yang kedua, di mana pada hari ini merupakan pertemuan yang ke-13 kalau tidak salah di semester genap tahun akademik 2025-2026. Di mana sesuai dengan kesepakatan di minggu ke-13 ini kita akan coba selenggarakan menggunakan video pembelajaran, di mana yang kami harapkan video pembelajaran ini dapat dimanfaatkan oleh rekan-rekan, kemudian nanti dipraktekkan ya, diimplementasikan, dan nanti harapannya bisa diimprove oleh teman-teman sesuai dengan topik atau tema yang teman-teman pilih ya, sesuai dengan kebutuhan. Di mana di sini eh, sebelumnya sudah kami buatkan sebagai contoh tiga kelas, tiga kelas, di mana kami mungkin bisa langsung perlihatkan dulu ya. Di sini kami sudah siapkan tiga kelas tersebut yang meliputi input eh, .java, kemudian ada output dan ada menu, di mana ketiga kelas tersebut saling terintegrasi ya dan memiliki fungsi di masing-masing kelasnya. Contoh di sini ada yang pertama ada input Java. Di sini sebenarnya penamaan diserahkan kepada teman-teman ya. Yang jelas itu bisa representasikan sebagai fungsi kelasnya. Seperti di sini ada input Java, di mana di sini yang terdeklarasi adalah seperti variabel, di mana variabel di sini kami memanfaatkan tipe data integer dan string ya. Dan di sini harapannya bisa menjadi contoh nanti teman-teman untuk ujian akhir semester dapat membuat aplikasi dengan struktur pemrograman yang serupa ya, atau lebih baik lah dibanding ini. Dimana di sini temanya adalah rumah makan atau restoran, namun dengan contoh sederhana ya, dan teman-teman nanti bisa explore agar lebih baik lagi. Dimana di sini yang pertama ada kelas input Java tadi sudah disampaikan bahwa di sini tempatnya untuk mendeklarasikan variabel. Di sini kami ada variabel jumlah, total, kembalian, bayar, dan pilih. Ini tipe datanya adalah integer dan ada juga nama itu untuk string. Dan di sini kami deklarasikan juga atau kami bentuk sebuah metode void yang bernama kembali, di mana ini adalah fungsinya sebagai kondisi di mana jika user atau pembeli itu nanti menginput pembayarannya itu kurang dari total, gitu ya. Jadi kalau misalkan uangnya 10.000 atau total belanjanya 10.000, teman-teman mau ngetik 10.000 tapi nolnya kurang, itu tidak minus, gitu. Tapi bisa ada notifikasi. Di sini notifikasinya adalah mohon maaf uang Anda kurang. Kemudian ada juga kelas menu. Jadi di video pembelajarannya rekan-rekan bisa pause ya dan bisa ketik ya nama kelas ataupun scriptnya. Nanti teman-teman coba implementasikan. Nah, di sini menu, kelas menu di sini fungsinya sebagai tampilan dalam memilih menu yang ditawarkan. Nah, contohnya karena ini topiknya atau temanya adalah rumah makan atau restoran, di sini ya harus disesuaikan ya untuk sysout-nya ada judul, selamat datang, gitu, nama rumah makannya sekreatif teman-teman ya. Di sini rumah makannya namanya Rumah Makan Serang Raya, ada alamatnya, kemudian di situ nanti ada pilihan menu, kemudian ada eh, paketnya seperti itu ya. Di sini bisa di zoom ya. Oke, di sini ada apa namanya paketnya gitu ya. Di sini sebagai contoh aja ada dua ya. Namun kami harapkan nanti teman-teman bisa lebih dari dua menu ya, bisa tiga, empat, lima gitu ya. Dan temanya harus berbeda. Jangan sampai teman-teman buat tema atau topik yang sama gitu tentang rumah makan. Teman-teman bisa explore, pilih sekreatif teman-teman ya.
Dan di sini juga kami tambahkan juga untuk menu ini adalah fungsi switch cache, di mana switch cache di sini kami deklarasikan untuk cache yang pertama jika user memilih soto ayam. Dan di sini sudah diberikan juga fungsi porsinya, kemudian nanti totalnya berapa, harganya sesuai ya, harganya 20.000, kemudian nanti total bayarnya berapa. Nah, di sini case kedua kami skip ya, karena isinya hampir sama, cuma bedanya ada di nominalnya. Dan untuk default, apabila teman-teman tidak input satu atau dua, nanti teman-teman akan melihat notifikasi error. Ini untuk yang kelas menu. Selanjutnya, kelas output. Nah, di sini kita gunakan 3 kelas ya, jadi harapan kami juga rekan-rekan minimal dalam membuat ujian akhir semesternya itu minimal 3 kelas. Kalau lebih bagus. Diharapkan tidak kurang dari 3 kelas ya. Di sini kelas yang berikutnya adalah kelas output, di mana kelas output di sini fungsinya adalah sebagai main class. Dan teman-teman bisa merunning aplikasi ataupun merunning programnya dari kelas output. Nah, di sini kelas output ini fungsinya untuk mendeklarasikan objek-objek yang dibutuhkan, kemudian juga untuk memasukkan uang pembayaran, ya, memasukkan uang pembayaran, agar nanti terjadi looping apabila uang pembayarannya kurang dari total belanjaan. Nah, apabila total belanjaannya sesuai, nanti dia akan memunculkan stop belanjanya. Nah, di sini teman-teman harus bisa perhatikan ya, bisa sedikit perhatikan di sini bahwa objek yang kami deklarasikan adalah eh, berbentuk seperti ini. Objek 2 dot objek lagi gitu ya. Kenapa seperti ini? Karena kami mengambil variabel nama itu em, kelas dari kelas apa tadi namanya? Kelas menu. Kalau tidak salah ya. Jadi kami ngambil dari kelas menu. Kenapa? Karena fungsi input usernya itu berasal dari kelas menu. Jadi bisa seperti ini bentuknya teman-teman ya. Objek 2 ini deklarasi untuk objek yang ada di sini. Kemudian objek dot nama ini berasal dari em, kelas menu seperti itu. Jadi teman-teman bisa disesuaikan ya kalau untuk mengambil variabel sesuai dengan kebutuhan kelasnya seperti itu. Jadi bisa seperti ini bentuknya teman-teman. Dan nanti teman-teman juga bisa perhatikan ya di sini. Ini kan untuk output ini kami sudah mendeklarasikan kayak objek 1 sama objek 2. Objek 1 di sini mengarah kepada kelas input, objek 2 mengarah kepada menu. Nah, karena menu juga nih, kita balik ya. Karena menu juga dia mendeklarasikan ke input gitu kan. Kan untuk deklarasi variabelnya semua berasal dari sini. Semua berasal dari input. Maka dia memanggil untuk nilai nama dan seterusnya harus berasal dari menu. Kalau dia ngambilnya hanya dari sini, dia pasti nol. Jadi kita harus ngambilnya dari sini. Jadi melalui objek 2 kita mendeklarasikan objek yang berada di kelas menu, kemudian nanti kita tinggal manggilnya objek dot nama. Di sini kalau misalkan kita hanya nama saja, ini tidak bakal dipanggil, karena adanya objek dot nama. Seperti itu di sini ya. Objek dot nama ini. Untuk manggil istilah soto ayamnya ini di sini. Nah ini ya, kita. Nah, buat ngambil variabel soto ayam. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Dan satu lagi sebenarnya saya sudah buatkan kelas diskon. Nah, kelas diskon ini teman-teman juga bisa pause ya videonya, kemudian teman-teman bisa ketik skripnya. Ini bisa diimplementasikan pada kelas tadi, ketiga kelas tadi. Jadi 1, 2, 3 ini, teman-teman kami harapkan bisa menyisipkan fitur diskon ini ke dalam 3 kelas ini. Jadi bukan nambah kelas ya. Jadi, tapi kalau teman-teman mau mengeksplor bisa dibentuk jadi 4 kelas, lebih keren sebenarnya. Tapi minimal teman-teman bisa mengimplementasikan atau menerapkan script diskon ini ke 3 kelas tersebut. Gitu harapannya. Itu untuk ujian akhir semester. Dan apabila ini kita coba di aplikasi NetBeans ya teman-teman ya, kita stop share dulu.
Kita coba share screen NetBeans-nya. Nah, semoga bisa terlihat ya. Di sini ada di output ya tadi. Nah, di kelas output ini ya untuk merunningnya, karena teman-teman juga sudah tahu ya kalau di sini ada public static void main-nya. Kita coba running di sini. Kita tunggu sebentar ya untuk mengcompile dulu, kemudian langsung di run. Nah, di sini outputnya teman-teman bisa lihat ya. Jadi sesuai dengan alurnya, walaupun terdiri dari 3 kelas sekalipun, ini sesuai dengan alur transaksinya. Di sini masukkan pilihan Anda, kita pilih satu yang sudah kita buat ya. Kemudian soto ayam, beli porsinya misalnya beli 2 porsi. Nah, 40.000 meskipun kita isi, anggaplah ini human error ya. Kita mau nulis 40.000 tapi 40.000 kurang 01, dia akan looping. Nah, tetap loopingnya, perulangannya tetap berjalan ya, walaupun dia berada di kelas input ya untuk proses pengkondisiannya. Jadi kita harus input lebih ya, 50.000 contohnya, baru nanti akan muncul struknya seperti ini. Jadi soto ayam sudah dapat, kita beli 2, 40.000, uangnya 50.000, kembaliannya 10.000. Nah, di sini juga untuk fitur diskon ya, kita coba, kita running ya, nah, seperti ini. Dan di fitur diskon ada yang kelewat nggak? Oh, enggak ya. Di sini, nah, contohnya harga soto ayamnya kan 20.000. Misalnya kita beli 5 gitu ya, maka totalnya 100.000. Nah, dapat diskonnya ini 50.000. Karena diskonnya kita deklarasikan 50% ya. Jadi di sini saya lupa tulis ya, diskonnya 50% seperti itu. Kita running lagi coba. Nah, seperti ini ya, kita beli 5 maka akan dapat diskon 50% jadi 50.000. Jadi harga setengahnya gitu ya. Dan sebenarnya ini mendeklarasikan jumlah diskonnya sih, bukan harga setelah diskon ya. Teman-teman bisa explore kalau misalkan mau memunculkan harga setelah diskon ya tinggal disesuaikan, misalnya seperti ini. Kita tambahkan ya scriptnya, misalkan harga harga setelah diskon. Sini harga ya, harga. Kemudian berarti rumus harga sama dengan berarti total ya, total dikurang diskon potongan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau total dikurang potongan. Potongan. Ini kenapa? Oh, karena dia double ya. Harga is already. Oh, oh iya, harga sini sudah dikasih ya. Berarti nggak perlu di integerkan kembali. Seperti ini. Oke, karena dia bisanya double. Oke, oke deh. Ini ya, kita pakai double dulu deh sementara. Oke, seperti ini. Kemudian ini nanti akan memunculkan harganya setelah potongan. Jadi kalau misalnya kita mau ubah, anggaplah diskonnya kita mau kasih 20% saja, berarti ininya 0,2 gitu ya. Ya, ini. Jadi misalnya tadi harga soto ayamnya 20.000, kita belinya 5 jadi 100.000, dapat potongan 20%, jadi 20.000, harga setelah diskonnya menjadi 80.000. Nah, harapan kami pada aplikasi atau program yang teman-teman buat dengan tema yang teman-teman pilih itu dapat dibuat seperti ini, dibentuk dalam 3 kelas minimal. Kemudian kami harapkan fitur diskonnya ini disisipkan ya di transaksinya. Kemudian menu pilihannya itu eh, minimal ada 3 gitu ya. Misalnya teman-teman ini gambaran aja ya. Kalau teman-teman punya topik atau tema misalkan tentang bioskop misalkan. Nah, di bioskop ini teman-teman bisa bikin 3 film misalkan. Nah, di 3 film ini teman-teman bisa kasih list judulnya, kemudian jam tayangnya, kemudian bisa dipilih antara weekend sama weekday gitu ya. Weekend harganya mahal, weekday itu lebih murah misalnya.
Kemudian teman-teman bisa em, diberikan harga masing-masing ya kalau misalkan oh film ini lebih mahal karena sedang populer misalnya kayak gitu. Jadi ketika pilih mau beli berapa tiket kayak gitu sama seperti ini cuma temanya diubah dan harapannya nanti ada diskon. Teman-teman bisa apa ya, improvisasi misalkan oh kalau misalkan dia di weekday atau di weekend dapat diskon 20% misalnya kayak gitu. Tapi harapannya buat programnya dalam 3 kelas seperti yang dicontohkan barusan, kemudian teman-teman juga bisa menyisipkan fitur diskonnya. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nanti insya Allah untuk minggu depannya lagi, pertemuan ke-14, kita akan coba em, review soal UASnya seperti apa dan teman-teman nanti bisa berinteraksi tanya jawab secara langsung ya untuk persiapan ujian akhir semesternya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ke-13 hari ini. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kurang dan salahnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.